Yang dikasihi Tuhan kita ada. Mengucap syukur untuk sore hari ini. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Di hari pertama puasa, 40 hari kita masih boleh tetap kuat, tetap sehat, dan tetap boleh bersama-sama pada sore hari ini beribadah kepada Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan Bapak Ibu. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tetap memberkati setiap kita. Kita mau angkat pujian kita di hadapan Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Tuhanku, jadikan doa kami berkumpul ya Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta, sujud menyembah indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus dalam firman-Mu. Jadikan ku alam biar melekat kasih-Mu Bapa, kasih cinta-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini. Dipenuhi api kemuliaan, biar kasih-Mu Bapa yang kasih yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Setiap kami boleh bersama api kami untuk menyurahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani.
belas kasih-Mu ya Bapa. Setiap kami ya Tuhan. Biar belas kasih-Mu ya Bapa. Boleh memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Curahkan kuasa Roh-Mu, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan, dipenuhi api kemuliaan, penuhi api kemuliaan-Mu ya Tuhan. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami tahu segala baik-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Kami suka Kau yang baik. Kami mengasihi-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Kami sembah. Yesus ajaib. Kami tinggikan nama-Mu. Kami aturkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Kami tinggikan Engkau, Raja-Raja. Haleluya, haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, termulia nama-Mu. Segala pujian Tuhan bagi Kaulah kami yang ajaib, Kaulah kami yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Raja di atas segala raja, Kau Raja yang Yesus. Yes, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau yang baik. Biar belas kasih-Mu Bapa, penuhi hati kami.
Ini yang menjadi kerinduan hati kami, Tuhan Yesus yang baik. Kami rindu Tuhan setiap kami senantiasa boleh setiap hari dibakar oleh api kemuliaan Tuhan. Sehingga roh kami Tuhan terus menyala-nyala di hadapan Tuhan untuk melayani Engkau. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan sore hari ini ya Tuhan. Sekalipun kami berkumpul secara virtual, tetapi kami percaya Kau Allah kami yang hadir di tengah-tengah setiap kami Tuhan. Di seluruh Indonesia dimanapun saat ini kami berada, Tuhan Kau memberkati setiap kami ya Bapa. Ibadah ini juga Tuhan kami serahkan di hadapan Tuhan. Bahkan ya Tuhan Yesus, pujian penyembahan kami yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu, biarlah menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami lanjutkan Tuhan Yesus, kebaktian kami sore ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita sampai kepada kesaksian. Kesaksian ini akan kesaksian ini dari tim apostolik yang ditampilkan oleh Bapak Wahyudi. Kepada Bapak Wahyudi, waktu dan kesempatan kami serahkan. Shalom. Maaf, di sini hujan deras, jadi berharap suara saya lebih kencang terdengar daripada hujannya. Baik, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Doa saya semua sehat ya, tidak hanya jasmaninya, jiwanya sehat, rohnya juga sehat. Baik, terima kasih untuk semua rekan-rekan yang atur ibadah komunitas yang hari ini boleh kesempatan pada apostolik untuk memberikan kesaksian. Dan saya diminta untuk mewakili tim apostolik menyampaikan apa yang sudah Tuhan perbuat dalam dan melalui hidup saya. Kesaksian yang begitu ya, apa yang sudah Tuhan perbuat, bukan yang akan, tapi yang sudah Tuhan perbuat. Dan percaya juga akan Bapak Ibu alam. Ada 3 hal terbesar yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya, dan saya rindu membagikan ini kepada Bapak Ibu, saudara semua. Berharap kajian ini dapat memberi inspirasi, memberi motivasi, dan mengingatkan kembali setiap kita semua terhadap tujuan Tuhan dalam hidup. Hal terbesar pertama saya mau bagikan adalah saya tahu kapanpun dan dengan cara bagaimanapun Tuhan panggil, saya mempunyai keyakinan pasti bersama-sama dengan Tuhan di surga. Itu hal terbesar yang seringkali saya bagikan kepada banyak orang. Saya tahu bahwa saya mengalami hal besar banyak sekali, tapi ini hal terbesar yang pertama, yaitu saya tahu kapanpun dengan cara bagaimanapun Tuhan panggil, saya punya keyakinan bersama-sama dengan Tuhan di surga. Nah, keyakinan ini dasar pada anugerah Tuhan yang besar dalam hidup saya. Saya menyadari bahwa saya adalah orang berdosa, tapi diselamatkan oleh anugerah Tuhan. I'm just a sinner, but saved by grace. Saya tadinya terhilang, tadinya tidak punya harapan. Temukanlah Tuhan, diubah oleh Tuhan. Dan ini hal terbesar yang menjadi langkah awal perjalanan hidup saya, pelayanan, keluarga, dan semua hal yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Hal terbesar pertama, jadi saya tahu kapanpun, dengan cara bagaimanapun Tuhan panggil, saya punya keyakinan pasti bersama-sama dengan Tuhan di surga. Saya berdoa biarlah kita juga punya keyakinan yang sama. Kalau kita punya keyakinan yang sama seperti yang saya yakini, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, situasi apapun, maka tidak membuat kita menjadi takut. Oleh karena kita punya kepastian bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan di surga pada waktu Tuhan panggil itu. Hal terbesar kedua yang ingin saya bagikan adalah saya beroleh anugerah Tuhan boleh membagikan kabar baik kepada orang terhilang, orang yang tidak punya pengharapan, dan orang yang hidup dalam dosa, itu dalam gelap. Saya boleh punya kesempatan, boleh menyampaikan kabar baik, membimbing orang yang terhilang, orang yang hidup dalam dosa, kepada Kristus. Ini merupakan sukacita terbesar dalam hidup saya. Saya ingat perkataan Petrus, ya, kepada kita semua tentunya dalam surat Petrus pasal 2 ayat 89. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih,
imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Tuhan sendiri. Tak kala Tuhan menyelamatkan kita, tidak hanya kita punya kepastian, tapi ada 4 identitas yang Tuhan berikan dalam hidup kita, yaitu kita adalah bangsa yang terpilih, tidak sekedar orang terpilih. Artinya apa? Di dalam hidup saya dan saudara punya benih melahirkan suatu bangsa. Bangsa yang terpilih, imamat rajani, tidak hanya imamat tapi juga rajani. Bangsa yang kudus, tidak sekedar orang kudus, tapi punya benih melahirkan suatu bangsa. Dan umat kepunyaan Tuhan sendiri. Tuhan yang punya surga dan bumi. Kita adalah miliknya. Itu adalah kehormatan. Itu adalah privilege, ya, istimewaan kita di hadapan Tuhan. Tetapi 4 identitas itu diberikan dengan maksud, dengan tujuan. Dikatakan supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Apa perbuatan Tuhan yang besar? Apakah orang sakit disembuhkan? Ya. Apakah orang yang kerasukan setan kita doakan setannya pergi? Ya. Tapi apa perbuatan terbesar? Tidak semua orang sakit disembuhkan. Tidak semua orang pernah kerasukan. Tapi ada satu hal yang harus dialami setiap orang, yaitu apa? Mengalami mujizat terbesar, perbuatan terbesar, yaitu pindah dari gelap kepada terang ajaib. Saya bersyukur boleh punya kesempatan, ya, boleh memberitakan kabar baik kepada banyak orang, kapanpun, ya, kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja. Always Jesus, ya. Oleh anugerah Tuhan boleh memberitakan kabar baik. Ini adalah hal terbesar kedua yang oleh anugerah Tuhan boleh menyampaikan kabar baik kepada setiap orang-orang yang saya jumpai, supaya mereka pun juga punya kepastian sama seperti saya. Suatu kali kalau Tuhan panggil, dia boleh bersama-sama dengan Bapa di surga. Hal terbesar ketiga yang saya sudah lakukan dan alami, ya, bagi tubuh Kristus adalah memperlengkapi gereja Tuhan, sehingga gereja Tuhan bisa membagikan imannya kepada orang lain, memenangkan orang lain kepada Kristus. Ya. Tak kalah melihat mereka sudah dilengkapi, dapat berbagi Injil kepada orang lain, hati saya penuh dengan sukacita. Saya percaya di sini ada orang-orang yang pernah saya muridkan, yang pernah saya latih, seringkali beberapa minggu, ya, mereka menyampaikan kirim, ya, keluarganya, temannya, sahabatnya, orang lain mendengar kabar baik melalui mereka. Hati saya penuh sukacita. Pulang, papanya Prima. Oleh karena apa yang saya bagikan itu bermanfaat bagi mereka dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah terbesar ketiga yang saya rindu, juga menjadi kerinduan Bapak Ibu untuk boleh memperlengkapi orang lain. Kenapa? Oleh karena pemberitaan kabar baik, penginjilan atau pemuritan belum dikatakan selesai. Apabila orang-orang yang kita injili, orang yang mendengar kabar baik, belum menjadi penginjil atau belum diberikan. Itulah sebabnya hati saya penuh sukacita tak kalah punya kesempatan boleh memperlengkapi banyak orang. Di tengah-tengah pandemi, saya bersyukur saya boleh memperlengkapi banyak orang. Tidak hanya di Salatiga, tidak hanya di Pesat, tapi di banyak daerah. Beberapa hari lalu saya boleh memperlengkapi salah satu, ya, jemaat Tuhan di Malaysia yang boleh diperlengkapi untuk boleh memberikan kabar baik, dan mereka penuh sukacita oleh karena saat ini mereka punya tools bagaimana memberitakan kabar baik. Mereka punya kerinduan selama ini, tapi selama ini mereka tidak tahu bagaimana caranya. Dan setelah diperlengkapi, mereka tahu caranya. Dan orang sederhana, tidak sekolah teologi, ya, tidak seperti kita mungkin, ya, tapi mereka bisa memberitakan kabar baik. Saya rindu bahwa ini terjadi juga dalam hidup kita. Jangan terbalik. Ya. Saya seringkali menjumpai ada banyak hamba-hamba Tuhan yang justru nggak tertarik pada penginjilan. Ada banyak mahasiswa sekolah teologi justru nggak tertarik pada penginjilan. Nah, ini aneh, ya. Justru saya lihat pengusaha, saya lihat mahasiswa sekolah yang non teologi punya hati memberitakan Injil. Nah, ini kan terbalik. Saya berharap ini tidak menjadi bagian dalam hidup kita. Biarlah kita yang sudah dipersiapkan juga punya hati terhadap jiwa-jiwa yang terhilang. Tidak hanya berdoa, tapi kita juga memberitakan Injil kepada mereka. Tidak hanya memerintahkan pada orang-orang lain untuk PI, tapi kita pun juga bisa memberitakan kabar baik. Nah, seringkali orang tanya kepada saya, Pak, di dalam pelayanan pernah nggak menghadapi tantangan? Pernah menghadapi masalah? Pernah nggak menghadapi kesulitan? Ya. Apakah Pak Uji mengalaminya? Saya berkata, saya mengalaminya. Pernah nggak Pak tidak punya uang? Ya, dalam pelayanan pernah mengalami.
Pernah nggak Pak nggak punya apa-apa? Pernah. Pernah nggak Pak disalah mengerti? Pernah. Pernah nggak Pak dikecewakan? Pernah. Pernah nggak diremehkan? Pernah. Pernah nggak Pak gagal? Pernah, bahkan sering. Tapi kembali lagi, ketika saya memahami bagaimana Kristus menyelamatkan hidup saya mengalami hal terbesar, maka saya bersyukur bahwa setiap masalah, persoalan Tuhan izinkan untuk membentuk hidup saya, membentuk hidup kami sekeluarga. Kami sadar bahwa kami bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Kalau kami boleh dipakai oleh Tuhan, maka itu adalah anugerah Tuhan. Kami adalah bejana tanah liat di tangan penjunang. Tanpa tangan Tuhan yang mengerjakan, maka saya adalah tanah liat. Kami adalah tanah liat, tidak ada artinya. Saya belajar berterima kasih untuk masalah. Belajar berterima kasih untuk kesulitan. Belajar berterima kasih untuk orang-orang yang mungkin menyulitkan dalam hidup saya. Dan saya percaya bahwa semua dipakai Tuhan untuk membentuk hidup saya. Satu ayat yang saya ingat di dalam Matius pasal 6:33 cukup terkenal, dikatakan carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Seringkali kita membalik ayat ini. Seringkali tanpa sadar kita mencari apa yang ditambahkan, bukan kebenaran, bukan kerajaan Tuhan. Sehingga seringkali kita kecewa, sehingga seringkali kita putus asa. Saya kembali lagi, Matius 6:33. Kalau kita mencari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya yang sudah butuhkan itu akan ditambahkan dalam hidup saudara. Saya mengaminkan ayat ini. Saya mengalaminya. 30 tahun lebih saya melayani, dan saya tahu bahwa tak kala ada kebutuhan saya pribadi mau pelayanan, Tuhan tambahkan. Kenapa? Oleh karena saya tahu bahwa kebenaran dan kerajaan Tuhan menjadi prioritas dalam hidup saya. Melalui kesaksian, kiranya saudara semua sedang menghadapi persoalan hari-hari ini, saya tidak tahu persoalannya apa, sakit penyakit kah, atau mungkin mengalami niaya, kecewa, dan sebagainya. Nah, saya berharap saudara boleh dikuatkan. Kalau kita mengalami persoalan, pertanyaannya, apakah saudara anak Tuhan? Apakah saudara anak Tuhan? Kalau saudara bukan anak Tuhan, ya memang nggak digubris sama Tuhan, ya. Tapi kalau kita anak Tuhan, percayalah bahwa Tuhan pasti membela kita. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Sakit penyakit, kelemahan, dan sebagainya tidak ada. Kenapa? Oleh karena Kristus ada di pihak. Terakhir, seorang pernah bertanya pada saya, Pak Wahyudi, bagaimana memelihara api pelayanan sampai 30 tahun lebih melayani? Saya tidak pernah menjaga dan tidak pernah memelihara api pelayanan dalam hidup saya dan kemampuan, kekuatan, pengalaman saya. Karena kalau saya melakukannya, saya pasti gagal. Apa yang saya lakukan? Saya bersyukur bahwa kita punya Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah yang menjaga api pelayanan berkobar-kobar. Oleh anugerah Tuhan, pelayanan akan terus berkobar. Kalau kita ada dalam hadirat Tuhan, kita dalam persekutuan dengan Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan, percaya api itu akan hidup di dalam kita. Oleh karena apa? Oleh karena Tuhan, Roh Kudus akan memimpin kita, menuntun kita untuk menambahkan sesuatu supaya api itu ada dalam kita. Nah, sesuatu yang membuat api itu terbakar. Apa sesuatu itu? Tentunya kuasa Roh Kudus. Tentunya orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, saya bersyukur bahwa saya punya mentor, saya punya coach, saya punya kakak rohani, saya punya bapak rohani, saya punya adik-adik rohani, anak rohani, teman-teman rohani yang menolong saya, yang bersedia juga dilengkapi dan memperlengkapi dan mengimplementasi. Saya mendorong melalui kesaksian ini, Bapak Ibu punyalah coach, punyalah mentor, di mana Bapak Ibu bisa bertanya, Bapak Ibu bisa berkonsultasi, Bapak Ibu bisa minta didoakan, ya, bahkan minta diperlengkapi supaya pelayanan semakin. Terakhir, ya sekali kiranya kesaksian ini dapat memberkati kita, dorong kita, ingatkan kita betapa kasih-Nya yang besar yang menyelamatkan dan mempercayakan pelayanan ini. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Beritakan kabar baik, muridkan sebanyak orang lain, melengkapi mereka. Pak, saya belum bisa, Pak, gimana caranya? Silakan hubungi saya di nomor ini. Itu nomornya ya, udah ada. Silakan hubungi di nomor ini, saya bersedia melatih saudara, memperlengkapi saudara, supaya saudara punya keyakinan kepada surga, supaya saudara juga bisa memberitakan kabar baik
dan supaya saudara-saudara boleh melatih dan memperlengkapi orang lain. Sehingga dampak itu kita, impact kita semakin hari semakin besar. Tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk banyak orang. Buah itu tidak hanya dinikmati oleh pohonnya, tapi buah itu dihasilkan untuk dinikmati oleh banyak. Dalam kasihan ini, saya sudah diwadi-wadi sama istri, Pak, jangan lupa ya, kesaksian bukan khotbah. Ya, ya. Nah, Tuhan memberkati, ya, saya kembalikan kepada MC-nya. Terima kasih Pak Wahyudi. Terima kasih kesaksian yang boleh memberkati kita semua dimanapun kita berada. Dan kesaksian ini menguatkan, memotivasi, membakar api pelayanan setiap kita dimanapun kita berada. Terima kasih sekali lagi Pak Wahyudi. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami serahkan kepada hamba-Nya yang melayani firman Tuhan, kita puji Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, angkat pujian ini bersama-sama. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganku. Berapa kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu, mau seperti-Mu, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi kita katakan, ku mau seperti-Mu, Yesus, mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kepada hamba-Nya, Pak Oscar. Baik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat sore hari ini. Kami percaya bahwa pimpinan Tuhan ada buat kami, secara khusus buat ibadah kami pada sore hari ini. Itu Tuhan, kami berdoa, kami minta Tuhan yang menolong kami dengan setiap pujian dan penyembahan kami, bahkan firman-Mu yang akan terus menuntun kami dan menolong kami. Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada sore hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan yang memimpin kami, Tuhan yang memberikan pengertian di dalam pikiran dan hati kami, sehingga benih firman-Mu dapat tinggal di dalam pikiran dan hati kami, dapat kami praktekkan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu, biarlah panggilan-Mu buat kami, tetap kami jaga dan tetap berkobar, karena Roh Kudus secara aktif membuat itu tetap menyala dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, menyerahkan pemberitaan-Mu pada sore hari ini, Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih buat
kesempatan yang saya peroleh untuk berbagi kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Satu kesempatan yang menurut saya langka buat saya untuk bisa berbagi firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, sebelum saya lebih jauh berbagi tentang kebenaran firman Tuhan yang saya renungkan, saya ingin memastikan dulu apakah suara saya terdengar jelas karena di sini sedang hujan deras ya, sama dengan Pak Wahyudi. Mantap, mantap, mantap. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Julius. Baik, Bapak Ibu sedang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tema yang saya terima dari si kerohanian adalah menjaga panggilan tetap berkobar. Ya, menjaga panggilan tetap berkobar. Saya pikir ini tema yang cukup menarik karena secara khusus kami anak-anak muda ini cenderung punya konsep yang mungkin agak sedikit berbeda daripada generasi ya, generasi maksudnya generasi yang lain ya. Kita harus sepakat dulu bahwa di dalam komunitas pesat ada beberapa generasi ya, dan tentu saja sangat mungkin untuk masing-masing generasi menghayati panggilan itu dengan cara yang berbeda-beda. Tetapi tentu saja kita harus sepakat juga bahwa tujuan penghayatan itu pun harus merujuk kepada apa yang Allah inginkan, apa yang Allah mau itu diwujud nyatakan buat bangsa kita. Ya, saya meyakini bahwa setiap keterlibatan kita dalam setiap profesi atau bidang pelayanan kita sedang ikut bagian di dalam melanjutkan misi Allah. Nah, Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya share screen. Ya, tema yang saya terima adalah menjaga panggilan tetap berkobar. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya pikir penting untuk kita sepakati kata panggilan di bagian awal sebelum kita berbicara jauh tentang apa yang ingin saya bagikan, sehingga pesan yang saya ingin sampaikan bisa sampai kepada Bapak Ibu Saudara karena kita sepakat kata panggilan. Tentu terlalu luas jika masing-masing kita mendefinisikan kata panggilan, tetapi saya mencoba melihat daripada pengertian yang sederhana yang sudah dirumuskan oleh KBBI tentang kata panggilan itu sendiri. Kalau kita melihat di dalam KBBI, maka KBBI mengartikan kata panggilan itu sebagai sebuah ajakan atau undangan. Jadi KBBI mengartikan panggilan itu sebagai sebuah ajakan atau undangan. Jadi kalau seseorang diajak untuk melakukan sesuatu, ya itu bisa dikategorikan sebagai sebuah panggilan. Seseorang diundang untuk mengerjakan sesuatu atau menghadiri sesuatu, maka itu bisa dikatakan sebagai sebuah panggilan. Atau seseorang diajak untuk terlibat di dalam satu bidang pelayanan atau pekerjaan, maka itu juga bisa disebut sebagai bagian panggilan. Namun Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan beragama, kata panggilan itu seringkali dihubungkan dengan Tuhan. Ya toh? Jadi orang Kristen sendiri meyakini bahwa Tuhan memanggil manusia untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi karena keyakinan bahwa panggilan ini berhubung dengan Tuhan, maka kehidupan manusia di bumi ini berjalan sesuai dengan panggilan Tuhan. Panggilan untuk apa? Agar manusia hidup sesuai dengan kehendaknya. Makanya tidak heran, kita di Pesat sendiri juga meyakini bahwa kalau kita melayani di komunitas Pesat, maka kita juga sedang menghidupi panggilan itu. Entah profesinya apa, entah bagiannya apa, nanti dulu gitu. Tapi masuk di dalam komunitas itu, masuk terlibat di dalam satu bidang pelayanan, maka itu dapat dikategorikan sebagai sebuah panggilan. Tapi Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, saya sendiri lebih sepakat bahwa memang semua orang Kristen atau semua orang percaya harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan itu harus, maksudnya tidak boleh dilihat sebagai suatu ajakan atau undangan, tetapi itu merupakan suatu kewajiban. Ya, saya lebih melihatnya lebih condong kepada suatu kewajiban. Kenapa demikian? Karena kita ini ciptaan. Ya, kita ini ciptaan dan kita dicipta oleh Sang Pencipta.
otomatis Sang Pencipta mengharuskan kita melakukan yang demikian. Ada yang meralaskan, oh kalau begitu kan free will. No. Bagi saya tidak sepakat di situ. Free will kita pun dikontrol di dalam kedaulatannya Allah, di dalam kebijaksanaannya Allah. Itu berarti bahwa tujuan Sang Pencipta menempatkan kita ialah melanjutkan atau menghidupi sesuai dengan kehendaknya. Ada roadmap-nya Allah yang sudah tersedia di situ. Jadi menurut saya, kita sebagai orang percaya tidak perlu diajak untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah, tetapi kita wajib hidup sesuai dengan kehendak Allah. Sekali lagi, catatan saya adalah bahwa karena kita ini ciptaan, ya, dan kita bukan pencipta. Kalau seandainya kita pencipta, seharusnya Allah menciptakan kita di bagian awal sebelum dunia diciptakan, dan kita bersama-sama dengan Allah mencipta. Ya, tetapi Allah menempatkan kita di bagian terakhir dan Dia mengangkat kita sebagai wakilnya untuk lalu kemudian melanjutkan atau memelihara atau hidup sesuai dengan kehendaknya. Next, Bapak Ibu saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, panggilan Allah kepada orang percaya. Tadi sempat sudah disinggung di dalam kesaksian dari Pak Wahyudi bahwa kehidupan orang percaya diwajibkan atau dipanggil keluar dari kegelapan dosa, masuk ke dalam terang yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi panggilan yang pertama yang Allah berikan buat orang percaya adalah bahwa memanggil dia keluar atau mewajibkan dia keluar dari kegelapan dalam kurung dosa, masuk dalam terang yang ajaib melalui Yesus Kristus. Lah, kita kan manusia masih bisa berdosa. Iya, memang manusia masih bisa berdosa. Tetapi ciri khas anak-anak Allah, ciri khas orang-orang yang percaya kepada Allah, mereka pasti memiliki sifat-sifat Allah, yaitu membenci dosa. Artinya bahwa hidup di dalam satu kesenangan di dalam dosa itu pasti harus jauh. Ya toh? Kesenangan terhadap dosa pasti ditentang oleh orang-orang yang memiliki sifat-sifat ilahi. Karena sifat-sifat ilahi di dalam diri orang-orang percaya membuat dia membenci dosa. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kita dipanggil keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib. Secara umum, seluruh orang Kristen, seluruh orang percaya dipanggil keluar, dimasukkan ke dalam satu kumpulan, yaitu orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang percaya dipanggil atau diwajibkan untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia. Ya, jadi orang percaya dipanggil dan diwajibkan Allah untuk menjadi garam dan terang di tengah dunia. Ini bukan berarti bahwa ketika kita sudah dipanggil, ketika kita sudah dibuat percaya oleh Tuhan, kita dipimpin oleh Roh Kudus dan menerima Tuhan Yesus secara pribadi, kita masuk di dalam gereja, kita setiap hari hanya urus berdoa, lalu kita menghindari kumpulan orang-orang yang kita anggap pendosa. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimanakah terang itu dapat kelihatan jika kita berada di dalam kumpulan orang yang terang? Saya pikir hal ini hanya dapat terimplementasi atau terrealisasi ketika kita keluar dari zona nyaman kita dan kita berada bersama-sama dengan mereka. Tentu, kualitas diri kita, apa yang kita pancarkan, itu dampaknya seperti apa. Entah saudara mau menjadi garam atau saudara menjadi terang, terserah saudara. Yang penting adalah bahwa saudara harus keluar dari tempat itu, ya, masuk di dalam dunia, mencintai dunia, dan hidup bersama-sama dengan orang dunia, dan menjadi garam dan terang di sana. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga adalah orang percaya dipanggil, diwajibkan untuk menjadi saksi dan memuridkan segala bangsa. Ya, melanjutkan misi Allah di dalam rencana penyelamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tentu panggilan ini sangat relevan dan perlu kita perhatikan mengapa Yesus harus pergi dan meninggalkan kita. Ya. Kalau dari Allah sendiri ingin mengerjakan, maka seharusnya Yesus tidak perlu kata, Yesus lanjut saja, gereja tidak perlu ada. Ya toh? Makanya doa kita jangan lagi berdoa, Tuhan, Engkau sendiri yang kerjakan rencana penyelamatan. Lah, untuk apa kita dipilih di atas dunia? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Ya toh? Itu berarti bahwa sisi-sisi ini perlu kita perhatikan dengan baik. Ada peran kita di sana. Ada kepercayaan yang Allah tinggalkan di sana. Yaitu supaya kita melanjutkan misi Allah. Kita bekerja sama dengan Allah untuk melanjutkan misi penyelamatannya bagi dunia. Ya, tadi Pak Wahyudi sudah memberikan penawaran. Jadi bagi barang siapa yang ingin melanjutkan itu silakan hubungi beliau. Saya hanya menghubungkan. Ya. Baik, yang berikut adalah orang percaya dipanggil, diwajibkan
dan ditempatkan Allah sebagai wakilnya di atas bumi. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, poin 1, poin 2, dan poin 3 seringkali sudah disampaikan oleh hamba-hambanya yang diurapi, seringkali sudah disampaikan kita harus menginjil, kita harus menjadi garam dan terang, kita harus bersaksi, kita harus memuridkan dan sebagainya. Sore hari ini saya ingin lebih fokus saja kepada poin yang keempat, yaitu bahwa orang percaya dipanggil atau diwajibkan dan ditempatkan Allah sebagai wakilnya di atas bumi. Firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 di situ berkata bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Dalam terjemahan BIS di situ dikatakan kemudian Allah berkata, sekarang kita akan membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka akan berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan segala binatang lain, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, waktu Allah menciptakan segala sesuatu dan setelah itu manusia ditempatkan, ada satu pertanyaan yang Allah berikan di sana, yaitu bahwa manusia ditempatkan Allah untuk menjadi wakilnya di atas bumi. Ya, manusia ditempatkan Allah di atas bumi untuk memelihara ciptaannya, untuk mengawasi ciptaannya. Sehingga kata kuasa di situ diberikan bagi manusia, ya, untuk memelihara, bukan mempunyai. Ya, ini beda. Ya, jadi bukan mempunyai, tetapi memelihara dan mengusahakan, menjaga dan melestarikan. Iya dong, menjaga dan melestarikan. Nah, ini menjadi menarik bagi saya. Kenapa? Karena dampak daripada ayat ini rupanya sangat berpotensi melahirkan berbagai hal. Ya, dalam hal yang negatif maupun yang positif, kuasa ini bisa diartikan dalam pengertian yang berbeda-beda. Ya, tergantung bagaimana setiap orang menghayati akan ayat ini. Ya, jadi ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah menginginkan manusia menjadi wakilnya di atas bumi. Orang percaya diangkat dan ditempatkan Allah sebagai wakil Allah di bumi. Bukan menjadi Allah, bukan menjadi sama seperti Allah, bukan menggantikan posisi Allah, tapi hanya menjadi wakil. Hanya menjadi wakilnya di atas bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita melihat sejarah dan kita kembali flashback sedikit, maka kita akan menemukan bahwa kata kuasa di situ ini dapat melahirkan berbagai hal, ya. Dapat menciptakan manusia yang sangat beragam. Kalau kita perhatikan kehendak manusia untuk berkuasa, Nietzsche ini adalah seorang ateis yang cukup dikenal dalam pemikiran-pemikirannya. Di situ dia mengatakan bahwa Allah itu tidak ada gitu ya. Allah itu tidak ada. Bumi ini menjadi bermakna karena manusia yang memaknainya. Manusia dapat mencipta dunia dengan cara memaknai dan menafsirkan dunia itu. Jadi Nietzsche ini mengatakan bahwa di atas bumi itu tidak ada Allah. Gitu. Dan yang membuat bumi dan ciptaannya itu bermakna, itu manusianya. Gitu. Jadi tidak ada tujuan yang lain dan semua ditentukan oleh bagaimana cara manusia menafsirkan dan memaknai dunia. Jadi manusia pencipta dunia sebetulnya. Ya, karena manusia yang bisa dapat memanusiawi. Ya, manusia yang dapat bisa memanusiakan orang lain dengan cara dia memaknai dan menghayati dunia. Nah, ini secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa segala cara itu bisa dipakai untuk memaknai dunia. Ya, segala cara itu bisa digunakan untuk menafsirkan dunia, tergantung bagaimana masing-masing subjektif itu menafsirkan dunia. Ya, jadi kata kuasa di situ, ya, itu mempengaruhi manusia untuk menciptakan segala sesuatu seturut dengan apa yang dia inginkan, apa yang dia pandang baik menurut dia. Ya, jadi istilahnya bahwa begini, hal yang jahat pun itu kalau menurut orang itu baik, ya baik menurut dia gitu. Jadi prinsip moral ditiadakan gitu ya. Jadi dia ingin mengatakan bahwa kuasa karena manusia punya kuasa, maka dialah yang mencipta, dia yang bisa memaknai dunia.
Ya toh. Nah, yang kedua adalah Schopenhauer mengatakan bahwa dunia adalah representasi dari kehendak dan ide manusia. Ya toh. Schopenhauer mengakui bahwa dunia ini adalah tempat di mana manusia merealisasikan ide atau kehendaknya. Ya toh. Kehendak manusia dan ide manusia dapat membuat dia menjadi bermakna. Tetapi ada dua hal yang membedakan antara Nietzsche dan Schopenhauer. Ya, meskipun Nietzsche ini melanjutkan pemikiran daripada Schopenhauer ya. Jadi melanjutkan saja, hanya dia melihat daripada sisi yang positif. Sehingga Reza Watimena dia mengatakan bahwa Nietzsche itu melihat dunia sebagai kehendak untuk berkuasa. Ya toh? Jadi manusia memiliki kehendak untuk berkuasa di bumi, ya. Namun bersikap optimis, ya toh, dan memilih untuk merayakan kehidupan dengan segala kerumitan. Artinya, ya, Nietzsche lebih mengatakan bahwa kita harus realistis. Jadi dalam situasi sulit, situasi senang, situasi yang mencekam, seperti apapun situasinya, ya toh, manusia harus bisa tetap memaknai itu atau menerima itu. Ya. Sedangkan Schopenhauer melihat dunia sebagai kehendak buta, ya toh. Jadi manusia melihat dunia dengan bersikap lebih pesimis, ya toh, serta memilih untuk melarikan diri darinya, ya toh. Makanya muncul istilah yang mengatakan bahwa kalau dia tidak senang, maka dia bisa menjadikan narkoba sebagai candu atau kegiatan-kegiatan apa sebagai candu, dan itu membuat dia berlari daripada sebuah kenyataan. Nah, sedangkan Nietzsche, ya toh, secara positif dia ingin mengatakan bahwa manusia harus menghadapi kenyataan itu, ya toh, tetapi harus dengan keyakinan bahwa dialah yang menciptakan itu, ya toh. Dia bisa merubah itu tergantung bagaimana cara dia memaknainya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua pemikiran ini, ya toh, di zaman yang sangat hedonisme sekarang ini, saya pikir bisa menjadi pertimbangan kita untuk melihat di posisi mana kita berada. Seringkali kita tidak menginginkan sesuatu, tapi kita menghasratinya. Ya, kita menginginkan, kita mengatakan bahwa saya tidak suka dengan hal itu, tapi kita menghasratinya. Seandainya, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat fenomena yang terjadi di Indonesia, ya toh, maka kita akan menemukan berbagai hal. Yang sangat populer saat ini adalah para crazy rich yang ditangkap oleh polisi, ya, karena caranya yang salah, ya toh. Jadi bagaimana orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya dengan cara yang tidak benar, ya. Banyak penjahat berbaju rohani, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ya. Kita bisa temukan, silakan Anda searching dan Anda bisa temukan sendiri banyak sekali penjahat berbaju rohani, ya. Tindakan korupsi, ya toh, menjadikan ketidaktahuan orang sebagai objek kapitalisme, ya. Tindakan-tindakan anarkis yang mengenderai agama dan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau fakta seperti ini yang terjadi, generasi seperti apa yang kita inginkan bertahan ke depan? Ya toh? Permasalahannya adalah siapa orang-orang yang melakukan ini? Ya, orang-orang yang disebut pemimpin, orang-orang yang ingin berkuasa. Jadi ini fakta-fakta yang kita temukan sampai saat ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Ya, terlalu banyak berita yang kita bisa jumpai dan mungkin kita baca, kita lihat di YouTube dan lain sebagainya. Dan cukup memprihatinkan. Generasi seperti apa yang bisa kita perhatikan? Peringatannya adalah bahwa generasi melihat fenomena ini. Generasi menerima dampak daripada tindakan-tindakan ini. Generasi berada dalam kepemimpinan orang-orang ini. Generasi melihat teladan yang sangat memprihatinkan. Otak generasi distimulasi oleh semua teladan yang dilihat, didengar, dan dirasakan secara langsung. Kembali, jika ini semua yang terjadi, pertanyaannya lagi adalah bahwa wakil Allah seperti apa yang diinginkan di bumi? Wakil Allah seperti apa yang diinginkan di bumi? Wakil seperti apa yang Allah ingin tempatkan di bumi, dan generasi bisa bebas dari semua itu. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Keinginan manusia untuk berkuasa telah melahirkan berbagai hal. Telah membentuk manusia menjadi
penikmat, dan ini sangat bahaya menurut saya, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena anak-anak muda sangat terinspirasi dengan hal-hal yang demikian. Gitu. Dan dari inspirasi itu maka kita akan melakukan segala sesuatu untuk sedikit mungkin bisa mengikuti jejak langkah itu. Gitu. Dalam penemuan beberapa tahun yang lalu di situ dikatakan bahwa manusia ini cenderung memiliki yang namanya cermin saraf. Kalau hal itu menginspirasi, dia akan mudah mengikuti. Ya. Jadi ini sangat membentuk generasi untuk bisa sampai ke sana. Nah, peran kita di dalam menjadi wakil Allah, di dalam menciptakan wakil Allah dengan tantangan yang sedemikian rupa, wakil seperti apa yang ingin kita ciptakan, yang ingin kita bentuk di atas muka bumi ini. Saudara dan saya adalah bagian daripada orang-orang yang dipanggil daripada kegelapan, orang-orang yang menjadi terang, menjadi garam, orang-orang yang diwajibkan untuk memuridkan dan bersaksi, orang-orang yang wajib membentuk generasi selanjutnya untuk lalu kemudian menjadi wakil-wakil Allah yang lalu kemudian dapat membentuk generasi selanjutnya. Jika porsi yang mereka terima adalah porsi yang lebih besar daripada apa yang kita tawarkan, maka pertanyaannya kembali lagi adalah wakil Allah seperti apa yang akan ada di bumi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini adalah hal-hal yang menurut saya sangat perlu untuk kita perhatikan. Jika kita berani mengambil peran di dalam membentuk kepemimpinan, maka kita pun perlu memperhatikan diri kita. Teladan seperti apa yang sudah kita berikan. Teladan seperti apa yang sudah dinikmati oleh generasi. Tindakan-tindakan seperti apa yang sudah dinikmati oleh generasi. Generasi sedang melihat apa dari teladan-teladan kita. Dan itu bisa membentuk mereka menjadi generasi-generasi unggul. Yang memiliki sikap hidup berdasarkan nilai-nilai kebenaran firman Allah. Yang pada akhirnya mereka juga menjadi wakil-wakil Allah untuk memuridkan generasi selanjutnya. Saya berharap ini menjadi peringatan yang kuat bagi kita sehingga dimanapun kita berada, kita tidak menambah jumlah orang yang memberikan teladan demikian. Tetapi kita bisa berdiri di sepatu yang berbeda, memberikan teladan yang berbeda, memberikan tindakan-tindakan yang berbeda. Dan kita bisa menjadi teladan dengan hal-hal yang lebih baik, hal-hal yang lebih positif, yang dapat membentuk generasi menjadi generasi-generasi unggul sesuai dengan kehendak Allah. Kita dipanggil, diwajibkan Allah untuk memuridkan generasi. Allah memakai orang-orang percaya wakilnya untuk mengajar dan membentuk generasi hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan saya dan saudara adalah orang-orang itu. Setiap profesi yang kita emban saat ini harus dilihat bukan sebagai sumber kita memperoleh penghasilan, tetapi harus dilihat sebagai sebuah beban yang Allah taruh dalam hati kita untuk kita kerjakan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saudara dan saya melayani bukan bekerja. Kalau saudara dan saya melayani, berarti bukan upah yang kita cari, tetapi memuaskan hati Allah. Apa yang Allah inginkan untuk kita kerjakan, dan itu kita tetap bergelora di situ. Profesi yang kita miliki saat ini tidak boleh dipandang sama dengan pedagang di luar sana. Pedagang di luar sana tidak akan pernah menikmati apa yang kita rasakan. Kepuasan hati Allah karena kita terlibat memuridkan generasi. Tetapi kita bisa merasakan hasil yang dia lakukan. Kita bisa merasakan itu. Tapi dia tidak pernah bisa merasakan kepuasan yang Allah taruh dalam hati kita. Karena kita terlibat bersama-sama dengan Allah. Membentuk generasi menjadi wakil-wakilnya di bangsa ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kepuasan hati kita bukan kepada apa yang kita terima, melainkan karena kita ikut ambil bagian dalam mempersiapkan generasi di bangsa ini. Jika kita sadar betul bahwa Tuhan memanggil kita, Tuhan memanggil kita, mewajibkan kita untuk ikut terlibat di dalam tugas pemuridan ini, tugas pembentukan ini, maka kita akan dengan serius melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk lalu kemudian kita bertanggung jawab dengan apa yang Allah berikan bagi kita. Wakil Allah mau seperti apa besok hari, itu tergantung dari Bapak Ibu, Saudara, dan saya. Mengapa demikian? Karena saudara dan saya berani mengambil tanggung jawab, berani masuk ke situ. Dan menurut saya, tidak ada kata tidak untuk kita menolak itu. Karena Allah mewajibkan kita
untuk melakukan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya dan saudara mendapatkan kesempatan yang istimewa dari Allah karena ikut ambil bagian di dalam tugas ini, yaitu mempersiapkan generasi. Ya, kita memikul sebuah tanggung jawab yang besar dari Allah untuk mempersiapkan wakil Allah di bumi sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu saya mengajak kita semua, teruslah kita belajar untuk mencari kebenaran. Seorang guru yang baik harus senantiasa haus akan kebenaran. Dengan demikian, maka kebenaran yang akan diajarkan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika saudara dan saya tidak haus akan kebenaran, maka belum tentu kebenaran yang akan saudara ajarkan kepada generasi selanjutnya. Tingkat penghayatan kita terhadap kebenaran pun hari berlangsung hari, tahun berlangsung tahun, mengalami perkembangan. Hanya nilai-nilainya yang tidak berubah. Dan kita perlu untuk mengkontekstualisasikan itu, sehingga generasi selanjutnya dapat menikmati semua itu. Dibentuk karena kebenaran-kebenaran yang kita tawarkan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah berkobar terhadap panggilan Allah untuk kita. Di bagian apapun profesi kita, kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan begitu, kita tetap menjaga panggilan Tuhan untuk kita. Sekali lagi, tugas kita adalah kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Itu peran kita. Dan tadi sempat disinggung oleh Pak Wahyudi bahwa memang itulah tugas Roh Kudus untuk menjaga api itu tetap melayani. Karena api itu dari Allah sendiri. Ya, bukan kita yang menghidupkan api itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin memberikan satu ilustrasi. Kami di timur, kalau mau seibabi, ya mau seibabi, maka tidak semua kayu itu dapat dipakai arangnya untuk kemudian bisa seibabi. Ada beberapa pohon ya yang bisa dipakai arangnya untuk seibabi. Kenapa? Karena bukan kualitas bakarannya yang diperhatikan, tapi kualitas panasnya yang secara konsisten itu bisa terpancar. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menurut saya, kata berkobar-kobar atau menyala-nyala, ini kalau hanya sebuah kobaran maka bisa redup dan mati. Tetapi hanya kalau panasnya yang kita pancarkan secara konsisten, maka di saat usia kita telah usai, saat dimana kita harus berhenti, panasnya itu masih terasa. Dan itu bisa dinikmati oleh generasi. Karena generasinya sudah sempat matang dengan arang yang begitu konsisten dan terasa panasnya. Saudara dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup tidak hanya sebatas keinginan untuk berkobar. Melayani tidak hanya sebatas ambisi untuk berkobar. Butuh konsistensi, butuh kualitas. Dan kebenaran-kebenaran yang saudara konsumsi itulah kualitas-kualitas yang dapat membentuk kita. Membentuk roh kita makin menyala-nyala untuk Tuhan. Saudara tidak mungkin menyala-nyala rohnya, menyala-nyala dalam melayani Tuhan, kalau kualitas roh kita tidak dibentuk dengan kualitas-kualitas kebenaran yang kita cari setiap hari. Kiranya di pelayanan kita, di dalam setiap profesi, kesempatan kita untuk membentuk generasi, kita benar-benar bertanggung jawab dengan apa yang Allah anugerahkan bagi kita. Jadilah orang-orang yang terus berkobar di dalam melayani Tuhan, karena saudara tahu itu panggilan saudara, karena saudara rasakan bahwa Allah menitipkan beban itu dalam hati saudara, dan saudara tetap kerjakan itu dengan penuh tanggung jawab. Janganlah hendaknya kerancinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat firman-Mu pada sore hari ini. Kami percaya Allah Roh Kudus bekerja buat kami secara pribadi untuk menangkap sedetail mungkin panggilan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Sehingga keterlibatan kami di dalam memuridkan generasi, mempersiapkan wakil-wakil Allah
di generasi selanjutnya benar-benar terrealisasi karena kami menangkap maksud Tuhan dengan benar dan kami menghidupi itu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati firman-Mu tetap menjadi peringatan yang kuat bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada pemimpin pujian. Terima kasih Pak Oscar untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati setiap kita dimanapun kita boleh berada. Firman Tuhan ini kembali meneguhkan setiap hati kita serta api yang boleh membakar hati kita untuk terus melayani Tuhan. Semangat, sukacita, Roh Kudus tetap memberikan kita api, menjaga setiap api kita untuk tetap boleh menyala. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sebelum kami serahkan kepada hambanya yang akan memimpin kita di dalam doa syafaat, kita angkat pujian kita di akhir pujian nanti kami serahkan kepada hambanya yang membawa kita di dalam doa syafaat. Kemanakah kami mencari kasih sejati ya Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, tapi perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada saat ini kita masuk dalam doa syafaat, dan doa pada saat ini kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang pertama dalam doa puasa kita pada hari ini, karena hari ini adalah hari pertama kita dalam memasuki doa puasa. Sebelum kita berdoa, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang menguatkan kita pada hari ini, yang terdapat dalam kitab Matius 25 ayat 1 sampai 8. Matius 25 ayat 1 sampai 8. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak,
Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama, tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Baiklah, kita akan berdoa. Pada saat ini, kita akan berdoa secara bersama-sama. Pokok doa yang telah disediakan. Bapak Ibu boleh membuka mic-nya. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok doa kita pada hari ini. Nanti pokok doanya saya akan bagi. Kita akan berdoa secara bersama-sama. Belum muncul ya Mbak Seli ya pokok doanya. Oke, sudah. Ya, Bapak Ibu bisa melihat pokok doa yang telah tertera pada layar tersebut. Nanti pokok doa yang pertama dan kedua saya akan mendoakannya. Pokok doa yang ketiga akan didoakan oleh rekan-rekan yang ada di Indonesia Barat 1. Pokok doa yang keempat akan didoakan oleh rekan-rekan yang ada di Indonesia Barat 2. Dan pokok doa yang kelima akan didoakan oleh rekan-rekan yang ada di Indonesia Tengah. Pokok doa yang keenam akan didoakan oleh rekan-rekan yang ada di Indonesia Timur 1. Dan pokok doa yang ketujuh akan didoakan oleh rekan-rekan yang ada di Indonesia Timur 2. Mari Bapak Ibu bisa membuka mic kita. Kita akan berdoa secara bersama-sama. Kita bersuara. Mari sama-sama kita pokok doanya bisa dibaca terlebih dahulu. Dipersilakan Bapak Ibu untuk membaca pokok doanya terlebih dahulu. Jika sudah, mari sama-sama kita berdoa, kita angkat suara kita bersyafaat bersama. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami bersyukur buat setiap pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidup kami. Kami sadar masa telah sakit ya bersama dengan dalam nama Yesus orang-orang supaya kerjasama mereka melalui orang-orang yang baik mereka boleh membuka hatinya Yesus dalam berkati masyarakat masyarakat yang ada dengar Injil menerima keselamatan
melayani Tuhan, yang anak-anak yang kami kerjakan, buat hati kami berkobar kudus, boleh berjalan mengobarkan hati kami tetap setia pada panggilan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di semua bidang dan kemampuan yang kami punya. Kami tahu Tuhan Allah membawa itu, kami mampu melayani karena Tuhan yang boleh memampukan kami, Roh Kudus yang menolong. Terima kasih Bapa, kami mengucap dalam nama Yesus. segala sarana prasarana, orang-orang yang terlibat, orang-orang yang memiliki hati untuk boleh melayani, mengajar. Berdoa untuk para pemimpin kami. Haleluya. Amin. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat hari ini. Kami bersyukur buat hari pertama untuk doa puasa secara nasional Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, kemampuan, biarlah Roh-Mu terus menyertai kami Tuhan. Bahkan ketika kami menjalani doa puasa ini, kami bisa merasakan lawatan-Mu, bahkan kami bisa mendapatkan sesuatu yang baru yang berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa buat segala sesuatu yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, bahkan setiap pelayanan-pelayanan yang telah Engkau percayakan bagi kami untuk kami kerjakan Tuhan. Engkau terus beri kami roh yang berkobar-kobar dalam melayani Engkau. Terima kasih Bapa. Ditutup doa syafaat kami pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, dikembalikan kepada pemimpin pujian. Baik, terima kasih Ibu atas pemimpin di dalam doa syafaat kita. Kita akan lanjutkan. Sebelum kita tutup dengan doa berkat, kami serahkan kepada Ibu Sri untuk memberikan pengumuman kepada kita semua. Pada Ibu Sri kami serahkan. Terima kasih Bu Nani. Berterima kasih untuk semua Bapak Tuhan yang melayani pada sore hari ini. Kita percaya Tuhan juga memberkati ibadah kita. Bersyukur untuk semua yang telah dikerjakan, kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudara. Pengumuman yang pertama, kita mengucap syukur kalau hari ini kita memasuki doa puasa 40 hari yang sudah kita doakan, kita siapkan, kita terus mengerjakannya bersama-sama, kita terus bergandengan tangan dalam doa, mungkin tidak secara fisik, tapi dalam doa kita terus bergandengan tangan. Adapun untuk acara doa bersama, itu kita lakukan setiap hari Senin dan juga hari Jumat ya. Hari Jumat, jadi bagi Bapak Ibu yang bertugas di doa hari Senin dalam ibadah online selama doa puasa 40 hari, silakan membawa pokok doa sesuai dengan yang ada di panduan doa puasa 40 hari. Dan untuk hari Jumat, kita akan ketemu dalam doa puasa bersama setiap hari Jumat jam 3 sore dalam Zoom. Jadi kita akan bersama-sama. Untuk hari-hari yang lain, kami mohon Bapak Ibu bisa berkoordinasi atau di tiap TK-TK atau mungkin di tiap klaster jika memungkinkan silahkan membentuk tim-tim doa dari setiap harinya. Silakan mengambil kesepakatan sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu bisa di daerah masing-masing ya untuk hari-hari yang lain. Jadi berharap kita terus bersama-sama bersepakat bersehati berdoa. Jadi Bapak Ibu mohon bisa mengingatkan satu yang lain dengan yang lain untuk bisa mengambil waktu sepakat mungkin dalam satu TK, mungkin kalau bisa satu klaster atau mungkin setiap FC gitu, silahkan mengambil kesepakatan untuk doa tiap harinya atau di masing-masing tempat ya. Itu kemudian tindakan iman hari ini sesuai yang ada di panduan, bahwa kita sejam untuk menyembah dan meminta kita dipenuhi Roh Kudus. Itu dalam bagian akhir, itu akan kita lakukan untuk 1 hari ke depan ya, sampai besok. Sehingga dan besok kita akan ketemu untuk ada tindakan iman atau profetik yang lain. Jadi saya mengingatkan untuk kita boleh sejam hidup doa dalam pujian penyembahan, sehingga kita dipenuhi oleh Roh Kudus, sehingga kita terus semakin berkobar.
Itu pengumuman dari saya. Tetap semangat, saling mendukung satu dengan yang lain, dan kita terus berdoa. Semakin kita menyelaraskan pada kehendak Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Itu pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Terima kasih Bu Sri untuk pengumumannya. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita sore hari ini. Kita akan angkat pujian kita, Elsa Direct-nya saja. Di akhir pujian nanti kami serahkan kepada hambanya, Pak Oscar, untuk boleh menutup kita di dalam doa berkat. Elsa kuasa, Dia besar, Dia besar, Elsa dariku, Elsa, Elsa. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Karena itu kami mohon kepadamu Tuhan, di akhir ibadah kami pada sore hari ini. Kiranya kasih dan rahmat-Mu menyertai kami senantiasa. Penyertaan-Mu yang sempurna terus menuntun kami. Dan Roh Kudus-Mu secara aktif menolong kami, membakar hati kami. Sehingga kami terus mengerjakan tugas dan panggilan pelayanan kami seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Menyerahkan semua yang telah kami lakukan pada sore hari ini. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan di dalam ibadah. Puji nama-Mu, kami tutup dan akhiri ibadah pada sore hari ini. Hanya ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat pribadi kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kami akan Terima kasih untuk semua yang melayani. Tuhan Yesus berkati semuanya yang sudah melayani. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Terima Tuhan memberkati.